Dewi. Ya, mulai kita ya Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Sudah jam 4 ya? iya. Ya, Saya izin semuanya, saya unmute dulu ya, Bu. mangga-mangga. Ya. Termasuk saya ya? Ya, nanti Ibu bisa di-on-kan lagi kan, sudah jadi saya jadikan co-host, Bu. Mangga-mangga. Ya. Silakan Bu Dewi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat sehat, nikmat usia, dan nikmat keluangan waktu untuk menghadiri kajian pada sore hari ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita, Qudwah Hasanah kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta pengikut yang tetap istiqomah di jalannya. Pertama-tama kami dari alumni Haji Khalifah Tour 2015 mengucapkan selamat datang, jazakumullah khairon kasiro kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu menghadiri acara kajian pada sore hari ini. Untuk keberkahan acara ini, maka mari kita sama-sama menyimak bacaan suci Al-Quran yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Haji Emuh yang akan membacakan surat Al-Imran ayat 199 sampai 200. Tafadol Ustadz Emuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, silahkan dibuka Al-Quran bagi yang sedang memegang mushaf Al-Quran. Surat Ali Imran, mohon maaf, boleh kalau saya mulai dari ayat 190 sampai 200 supaya agak nyambung ya sedikit. Silakan dibuka surat Ali Imran ayat 190 sampai 200. Kita akan tilawah saja tartil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا
أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون Sadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustadz, jazakallah khair. Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk kepada materi yang akan dibawakan oleh Ustadz Dedi, maka kami persilahkan dan juga sekaligus mengucapkan selamat datang kepada Bapak Haji Rustam Sumarna selaku Direktur Khalifah Tour. Dimohon kesediaannya untuk membuka pengajian ini dan memberikan sambutan. Silakan Pak Rustam. Mau konfirmasi apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Baik, terima kasih Bu Dewi. Jelas, Pak Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih
tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah khalifah yang saya hormati dan saya muliakan, khususnya sahabat saya Ustadz Dedi Haryadi, Ibu Dewi, Ibu Dr. Dewi, dan teman-teman lainnya, khususnya pula untuk alumni haji 2015 yang sudah menginisiasi terselenggaranya acara ini. Bapak dan Ibu sekalian, hari ini bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijjah. 2 tahun yang lalu, saya sama Ustadz Dedi sudah berada di Mina. Sekarang kalau nggak salah sekitar jam 12 lebih, menjelang sholat zuhur ya. Betul. Karena kita, Khalifah selalu mengambil tarwiyah tanggal 8 ke Mina. Jadi hampir tidak pernah kita tidak di Mina ya Ustadz Dedi. Betul Pak Haji. Jadi, tapi sudah ini tahun kedua kita tidak ke sana. Mudah-mudahan ini tahun terakhir kita tidak ke sana. Amin. Untuk teman-teman jamaah haji 2015 berarti sekitar 6 tahun yang lalu ya. 6 tahun lalu dari daerah Zahir, kita nginap di Zahir waktu itu. Berangkat ke Mina dan sudah sampai di Mina melakukan tarwiyah di tanggal 8. Yang lainnya pada umumnya ke Arafah. Ya, sebuah momen yang selalu membuat kita berdebar-debar, Ustaz. Ya. Iya betul Pak Haji. Tanggung jawab kita juga tidak kecil ya. Tanggal 8, kemudian puncaknya nanti tanggal 9 besok. Karena ada wukuf, apakah wukufnya sah atau tidak, karena itu menentukan sah tidaknya haji kita. Bapak dan Ibu sekalian, berita duka sering berganti, baik di dunia maya maupun di keseharian kita. Semoga doa-doa kita pada hari ini, dan juga insya Allah dilanjutkan besok, Khalifah akan mengadakan acara mengenang Hari Arafah. Insya Allah, mudah-mudahan semuanya bisa ikut kembali. Jadi mohon kesediaan Ustadz Dedi nanti juga menutup dengan doa agar kita segera terbebas dari pandemi ini. Ya. Amin. Kita bisa beraktivitas lagi dengan normal. Saya kira itu Bu Dewi, terima kasih sudah begitu rajinnya. Ini apresiasi yang sangat tinggi untuk alumni haji 2015 yang hampir tidak pernah putus melakukan kajian, baik waktu masih bisa offline maupun sekarang pada saat diharuskan melalui online. Ya. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Semoga amal ibadah Bu Dewi, Bu Ande, Pak Kuku, Bu Yuli, dan yang lain-lainnya diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Rustam. Pak Rustam sudah membuka sambutan dengan bercerita mengenai tanggal 8 ya. Ini saya saja juga membuat latar belakang Bah ya. Kemudian Pak Rustam juga Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan suatu saat kita dipanggil dan diperkenankan oleh Allah ya kembali kepada tempat-tempat suci itu, kita semua yang hadir di sini insya Allah. Dan Bapak Ibu semua, menjelang 1,5 tahun kita mengalami pandemi yang tentu sudah banyak hal-hal yang kita lalui ya. Sangat cocok saya pikir kajian pada sore hari ini yang berjudul Sabarlah Bagimu Surga. Tiada kata lain dan tiada hal lain yang kita lakukan pada kondisi saat ini yaitu bersabar. Untuk itu, mari sama-sama kita mendengarkan materi yang insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Dedi Haryadi Hidayat. Tafadhol Ustadz, silakan. Terima kasih Bu Dr. Dewi dan mohon izin Bapak Rustam. Baik. Suara saya Bu Dokter cukup terdengar jelas ya, insya Allah. Sangat Ustadz. Terdengar Ustadz jelas. Oh, baik, alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang teramat saya ta'zimi, saya muliakan, saya hormati Bapak Rustam Sumarna selaku Direktur Khalifah Tour Bandung. Yang teramat saya hormati, saya muliakan, saya ta'zimi Bapak Kukuh beserta keluarga juga sebagai Ketua Alumni Haji 2015 Khalifah Tour. Juga ada Ustadz saya, ada Ustadz Mu. Mudah-mudahan senantiasa sehat, baik, berkah selalu. Amin, Ustaz. Kemudian juga seluruh alumni Haji Khalifah 2015. Juga ibu dan bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi. Puji dan syukur hanya milik Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa selalu dan terus-menerus menghunjam indahkan di hati kita nikmatnya iman, sehingga kita terus bisa mengubah setiap luka dan air mata yang ada karena musibah demi musibah yang datang silih berganti mungkin dalam kehidupan kita menjadi bentuk-bentuk kesabaran terbaik kita kepada Allah. Kita pun terus bisa mengubah setiap nikmat dan anugerah yang tercurah, bahkan menderas tiada henti dalam hidup kita, menjadi bulir-bulir ketaatan indah kita kepadanya. Mudah-mudahan pertemuan indah iman kita sore hari ini bersama alumni Haji Khalifah 2015 untuk bertolabul ilmi, mudah-mudahan semakin kuatul imaniyah, terus memperkokoh, memperhebat iman kita, wa islahul ibadah, terus memperbaiki, membenahi, menata rapi ibadah kita, wa tazkiyatun nafs, membersihkan hati kita dari berbagai kotoran dan penyakit hati, wa tabatu alal khairat, kemudian terus mengistiqomahkan hidup kita dalam kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan semuanya Allah catat menjadi pahala terindah ya buat kita semua. Mudah-mudahan menjadi mizanul hasanah, timbangan kebaikan-kebaikan akhirat kita kelak. Allah terus maafkan, bersihkan, hapus segala dosa-dosa kita dan mudah-mudahan semakin terus bisa mendekatkan langkah demi langkah kita ke pintu surga. Berat sekali memang hari ini saya menyampaikan materi karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Rustam ya tentang momentum Sadmuh ya, tanggal 8 Zulhijjah, 9 Zulhijjah, hari Tarwiyah, kemudian juga Arafah. Ini adalah hal yang paling selama saya berada di tanah suci tidak meneteskan air mata di 2 hari ini ya, senantiasa banjir dengan air mata. Namun 2 tahun ini kita tidak bisa berangkat ke tanah suci karena ada wabah, dan betul kata Pak Rustam, mudah-mudahan ini adalah ketidakberangkatan terakhir buat kita semua. Mudah-mudahan tahun depan Bapak Ibu sekalian kita bisa berangkat kembali ke tanah suci untuk menikmati lezatnya ibadah di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik melaksanakan ibadah haji maupun melaksanakan ibadah umroh. Hari ini kita mengenang hari Tarwiyah, dan besok insya Allah dengan Ustadz Wijayanto kita akan memaknai tentang hari Arafah insya Allah. Baik, Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, merespon fenomena hari ini yang kita merasa musibah demi musibah silih berganti dalam kehidupan kita, bak derasnya air hujan yang tidak pernah mereda. Oleh karena itu hari ini kita akan bahas fiqhus sabri ya, fikih kesabaran. Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan judul kita hari ini, saya mengambil sebuah hadis
yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada seorang perempuan yang berkeluh kesah dengan masalah yang dia saat itu sedang hadapi, sampai kesannya perempuan ini sudah ingin menyerah dengan masalah dan musibah itu. Ya. Dan Rasul mengatakan kepada perempuan ini sebuah kalimat yang sangat indah dan menakjubkan, yang kalimat ini saya jadikan judul sore hari ini. In syi'ti sobarti walakil jannah. Jika kamu bersabar, maka bagimu surga. Ya. Ini kalimat yang begitu indah dari baginda mulia Rasulullah SAW kepada seorang perempuan yang berkeluh kesah dan meminta doa kepada Rasulullah SAW karena sedang menghadapi masalah dan musibah. In syi'ti sobarti walakil jannah. Jika engkau bersabar, maka bagimu surga. Maka kalimat Rasul ini saya jadikan tema besar kajian kita sore hari ini. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, kalimat sabar itu terulang sampai 90 kali lebih ya. Bahkan kata Ustadz Rotib An-Nablusi, salah satu pakar ilmu tafsir modern saat ini, Dr. Rotib An-Nablusi mengatakan Allah Subhanahu wa taala menyimpan kata sabar di dalam Al-Quran itu sampai mi'ah marrah, sampai lebih dari 100 kali. Ya. Sampai lebih dari 100 kali. Pertanyaannya menarik, Pak Dr. Dewi. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyimpan kata sabar di dalam Al-Quran sampai ratusan kali begini? Melebihi tema-tema yang lain. Ya. Melebihi tema-tema tentang akhlak, tentang kebaikan akhlak yang lain. Pertanyaannya menarik. Kenapa tema sabar paling banyak Allah simpan di dalam Al-Quran melebihi tema yang lain? Maka beliau mengatakan, Inna sabro al-asasul akbar likuli khulukin karim. Kata Ustadz Rotib An-Nablusi. Karena sabar itu adalah pondasi untuk membangun segala kebaikan akhlak yang mulia. Ini yang pertama. Karena sabar itu adalah pondasi untuk membangun segala kebaikan akhlak atau segala akhlak yang mulia. Seakan-akan ibu dan bapak sekalian, ya, segala akhlak yang mulia itu bisa terbangun kalau kita punya kesabaran. Itu Ustadz Muh ya. Contoh misalnya Bu Dr. Dewi, kita ingin menjadi pemaaf. Kira-kira butuh kesabaran tidak? Butuh. Masya Allah. Kita dilukai, kita disakiti oleh orang, bahkan kita difitnah oleh orang lain ya. Untuk memaafkan sangat butuh kesabaran. Bapak Ibu ingin bisa menahan amarah sebagai salah satu ciri ahli surga itu kan kadimil goib Ustadz Muh ya, pandai menahan amarah. Kira-kira butuh kesabaran tidak? Butuh kesabaran. Ingin tawadu, butuh kesabaran. Ingin juhud, butuh kesabaran untuk tidak menuruti hawa nafsu, memamerkan segala apa yang kita miliki ya, terutama di media sosial begitu ya. Itu butuh kesabaran, ingin hidup juhud itu. Artinya, kalau kita tidak punya kesabaran, nggak mungkin bisa membangun akhlak yang baik di kehidupan kita. Makanya tema sabar adalah tema yang paling banyak dibahas di dalam Al-Quran, melebihi tema-tema tentang akhlak mulia yang lain. Kenapa? Karena semua kemuliaan akhlak yang ingin kita bangun membutuhkan pondasi. Dan pondasi itu bernama kesabaran. Setuju Bapak Ibu sekalian ya? Ingin menjadi orang dermawan butuh kesabaran? Butuh. Ingin menjadi orang yang pemaaf, ingin mudah membalas keburukan dengan kebaikan. Semua akhlak yang baik butuh kesabaran. Bahkan Ustadz Muh, Dr. Amr Khalid mengatakan kalimat yang sangat indah sekali Bu Dr. Dewi. Kamalud dunia wadin murattabatun qawiyah bisobri. Kesuksesan dunia dan agama kita sangat ditentukan oleh kesabaran. Ini kalimat dari Dr. Amr Khalid. Kesuksesan dunia dan agama kita sangat bergantung, sangat berkaitan dengan kesabaran. Artinya, kalau kita tidak punya kesabaran, tidak mungkin bisa meraih kesuksesan, baik dunia maupun akhirat. Bu Dr. Dewi misalnya,
Beliau saat ini diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang dokter. Saya yakin untuk bisa meraih titel dokter butuh kesabaran dari awal. TK dulu Bu Dokter Dewi ya, di Cimahi di Bandung, Bu. TK, SMP. Dengan Ustadz. Iya kan? Harus TK dulu, harus SD dulu, SMP dulu, SMA dulu, kemudian kuliah sampai S2 sampai S3. Semua butuh proses kesabaran. Nggak mungkin kita bisa meraih kesuksesan dunia kalau kita tidak punya sebuah kesabaran. Ya, apapun lah yang Bapak Ibu inginkan itu untuk meraih kesuksesan dunia, ingin bisnis sukses, Ustadz ya. Ustadz ini salah satu pembisnis Muslim kita, alhamdulillah gitu. Di samping juga beliau adalah seorang ustadz di Khalifatur ya. Ustadz jangan berlebih-lebihan. Oh enggak, saya apa adanya Ustadz ya, masya Allah. Allahu Akbar ya Karim. Amin insya Allah ya. Amin, amin, amin. Masya Allah, kita ingin jadi dosen, apapun yang kita inginkan butuh kesabaran. Tidak hanya dunia, akhirat pun Bapak Ibu. Siapa yang ingin saat ini bahagia dunia dan akhirat, maka dia butuh dengan sebuah konsep bernama kesabaran. Kita ingin meraih surga, Bu Dokter Dewi, kira-kira butuh kesabaran tidak? Butuh banget Ustadz. Sabar taat, ya, sabar ibadah, sabar menjauhi maksiat, sabar untuk senantiasa istiqomah. Semua rute-rute yang mengantarkan kita untuk bisa meraih kebahagiaan di akhirat, rute panjang ini itu bernama as-sabru, yaitu kesabaran. Artinya saya simpulkan Ibu dan Bapak, kenapa tema sabar paling banyak dibahas di dalam Al-Quran? Karena inilah yang akan menentukan as-sa'adah fid dunya, as-sa'adah fil akhirah. Kesuksesan dan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Seakan-akan bahan dasar untuk bisa bahagia dunia akhirat, bahan dasar ini bernama kesabaran. Siapa yang tidak punya bahan dasar bernama kesabaran, dia tidak mungkin bisa membangun istana kebahagiaan dunia, bahkan nanti akhirat. Kamalud dunya wadin murattabatun qawiyatun bisabri. Kesuksesan dunia dan akhirat kita sangat ditentukan oleh sebuah konsep bernama kesabaran. Ini ya alasan kenapa tema sabar Allah banyak simpan di Al-Quran sampai 100 lebih ya. Itu hitungan Dr. Ratib An-Nablusi. Kemudian Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Kita lihat kalimat Ali bin Abi Thalib Ustadzmu, ini sangat indah sekali. Beliau mengatakan as-sabru minal iman karoksi minal jasad. Fa idza dhahaba as-sabru dhahabal iman. Ini kalimat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. As-sabru minal iman karoksi minal jasad. Fa idza dhahabal sabru dhahabal iman. Apa maksudnya? Pengertiannya dua Bapak Ibu sekalian. Pertama, sabar itu seperti kepala bagi tubuh. Ya. Seperti kepala bagi tubuh Bapak Ibu sekalian. Kira-kira Bu Dokter Dewi, kalau rusak kepalanya, kira-kira seisi tubuh rusak tidak? Rusak Ustadz. Rusak. Kalau bagian-bagian yang lain kan tubuh kita bisa diamputasi, Bu Dokter Dewi, kaki bisa diamputasi, tangan bisa diamputasi. Kira-kira kalau leher bisa diamputasi nggak, Bu Dokter? Tidak Ustadz. Nggak bisa gitu ya. Itu Ustadzmu ya. Nanti Ustadzmu kan ingin belajar kedokteran juga, Ustadz ingin mencoba mengamputasi leher, itu nggak bisa Ustadzmu. Nanti Ustadz tanggal 10 insya Allah yang mengamputasi sapi bareng-bareng ya Ustadz. Insya Allah ada 24 kurban di Khalifah. Masya Allah, barakallah Ustadz, 24 ya, barakallah fiik, insya Allah. Artinya Bapak Ibu sekalian, kehidupan kita nggak akan berarti kalau kita tidak punya kesabaran. Seperti tubuh yang tidak ada kepala itu, sangat tidak ada artinya sama sekali. Ya. Maka iman itu akan cepat rusak, Bu Dokter, kalau kita nggak punya kesabaran. Coba Ibu sekalian, yang bisa menjaga iman tetap bisa utuh, ya, itu adalah kesabaran. Kalau kita nggak sabar, Ustadzmu ya, kita gampang merusak iman ini. Ini adalah kalimat dari Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita ada musibah wabah. Coba kalau misalnya kita tidak punya kesabaran, wah segalanya akan rusak ya. Nanti akan kita bahas di pertengahan sampai ke ujung. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak sekalian, satu dari Ali bin Abi Thalib ini mengatakan apa? Bahwa sabar itu seperti kepala bagi tubuh. Ketika kepala hilang, tubuh tidak ada artinya.
Artinya kehidupan kita akan rusak gitu, akan mati. Ya. Yang kedua, sabar itu bagi iman seperti kepala bagi tubuh. Ketika sabar tidak ada, kita sulit untuk bisa mempertahankan keindahan iman kita. Cepat rusak itu, ya. Cepat rusak. Baik. Ini masih mukadimah dulu ya. Nanti kajian inti ini di jam 5 sampai jam 7 insya Allah ya, Bu Dokter. Baik. Saya tertarik dengan kalimat yang sangat indah sekali dari Rasulullah SAW riwayat Imam Muslim. Karena ini pemahaman Rasul itu kalau Rasulullah SAW itu kalau kalau berbicara itu memang singkat, tetapi mengandung makna yang tak mungkin bisa kita habis untuk untuk mentadaburinya itu. Rasul bilang apa? Wasobru diyaun. Sabar itu adalah cahaya. Sabar itu adalah cahaya. Coba Bapak Ibu sekalian. Ini saya baru menjawab satu pertanyaan ya. Kenapa sabar paling banyak dibahas dalam Al-Quran? Ini baru saya jawab. Sekarang pertanyaan kedua. Ini masih mukadimah. Untuk menaikkan frekuensi dulu Bu Dokter ya. Nanti kita bahas dengan kondisi kita saat ini. Kenapa Rasulullah SAW itu menyebut sabar itu cahaya? Rasul tidak menyebut sabar itu kekuatan. Sabar itu amal soleh. Sabar itu keindahan atau apapun gitu. Kenapa Rasul nggak bilang begitu? Rasul cuma bilang sabar itu cahaya. Bapak Ibu kira-kira kenapa? Nggak apa-apa dijawab saja, ini bukan Jumatan. Lian jawabannya saya langsung aja karena materi kita agak banyak Ustaz Muh ya. Nanti Ustaz Muh di pertengahan ya sampai ke akhir. Rasul mengatakan as-sabru diyaun. Sabar itu cahaya. Limadza summiya Rasul bisabri diya. Kenapa Rasul menyebut sabar itu cahaya? Li'annal ibtila dulumat. Karena musibah itu kegelapan. Kalau orang dapat musibah, Bu Dokter, itu biasanya gelap. Gelap mata itu. Kadang tidak tahu harus bagaimana. Kadang tidak tahu harus melangkah kemana. Kadang tidak tahu saya harus minta tolong ke siapa. Kadang saya tidak tahu saya bertahan atau tidak. Orang itu mengalami kegelapan ketika dia mendapatkan musibah. Dia butuh cahaya itu. Ya. Makanya jangankan tingkat orang umum ya Ustadz Muh ya. Kadang setingkat Ustadz Muh aja yang sudah hafal 30 juz ya. Yang sudah Ustadz senior ketika kita dapat masalah Ustadz ya. Kadang suka, aduh Ustadz kumaha iya. Suka gitu Ustadz Muh ya. Gitu. Ini harus bagaimana ya? Orang itu serba kegelapan, Bu Dokter Dewi. Makanya lihat orang-orang yang sedang gelap, marah-marah sama Allah, buruk sangka sama Allah. Sampai ada yang berani mengakhiri kehidupan, gara-gara dapat musibah. Kenapa? Kegelapan. Apa bahasa Indonesianya enaknya ya? Bukan kegelapan. Poiken, apa poiken itu ya? Gelapan, tak enak. Coba dibantu. Apa bahasa Indonesia poiken itu apa? Bukan putus asa, Ibu, bukan. Keeng. Bukan keeng, Ustazmu itu bahasa mana bahasa Garut ya? Buntu. Hilang arah. Lebih enak mungkin hilang arah ya. Betul. Karena kata Bu Ande tadi buntu. Bu Ande. Jadi ingat tahu ya Bu Ande ya. Tahu Cibuntu. Itulah makanya kalau orang tidak punya kesabaran ketika mendapatkan musibah, dia seperti berjalan di kegelapan malam. Coba kira-kira gimana? Gak tahu harus bagaimana kan? Dan pada akhirnya bisa merusak itu. Karena dia tidak tahu arah mana yang harus dia tapaki, dia harus memegang apa, dia harus minta tolong ke siapa, dia harus mengadu ke siapa. Kadang dia gelap. Makanya Rasul mengatakan apa? As-sabru dia. Sabar itu cahaya. Coba Anda bersabar dulu. Pasti nanti akan menemukan cahaya di tengah kegelapan itu. Ini jawabannya ya. Saya ulang kembali. Rasul mengatakan sabar itu cahaya. Kenapa? Karena musibah itu adalah kegelapan. Dan ketika kita sedang menghadapi musibah, coba bersabar. Pasti kita akan menemukan titik cahaya di balik kegelapan yang saat ini sedang kita rasakan. Baik. Kan saat ini misalnya Bu Dokter Dewi ya, orang
Ustadz, mata nasrullah ya. Kapan corona itu selesai gitu? Abi terus tegaduh artos. Jadi curhat ya. Aduh, udah kumaha dan sebagainya begitu. Itu namanya dulu mah Ustadzmu. Abi beres terus ayah di dapur begitu. Ini isyarat sebetulnya ya. Abi terus itu adalah kalimat-kalimat yang lahir dari dulumat, dari kegelapan. Timbul rasa panik, rasa takut, salah arah tadi ya. Kata Bu Ane, buntu. Kenapa? Gelap. Oleh karena itu, kira-kira orang ketika sedang ada di pekatnya kegelapan, butuh cahaya? Butuh. Cahaya itu bernama sabar. Masya Allah. Sabar. Indah sekali Rasul itu ya. Makanya kalau saya, Ustadz Muh ya, saya belajar ilmu balago, Ustadz Muh, saya belajar ilmu mabadi, ma'ani ya. Itu keindahan bahasa Arab itu. Bapak Ibu kalau baca Al-Quran dan baca hadis Rasul, hati kita akan takjub banget itu. Indah banget bahasa-bahasa Al-Quran, bahasa-bahasa hadis itu. Ya. Tetapi syaratnya kita harus belajar dulu namanya ilmu mabadi, ilmu ma'ani, ilmu balagi namanya. Ada 3 ilmu ya. Yang kalau kita belajar 3 ilmu ini, Bu Dokter, kita akan betul-betul bisa merasakan betapa indah kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis oleh Rasulullah SAW. Menurut Bapak dan Ibu saat ini Al-Quran indah nggak bahasanya? Atau biasa wae? Indah, Paus. Belum belajar sudah indah ya. Apalagi kalau sudah belajar ilmu ma'ani, Bu Dokter Hani. Makanya lihat para sahabat, baca Al-Quran netesin air mata, baca Al-Quran netesin air mata. Ya. Ini bukan dokter, Pak Ustadz. Oh iya, Bu Hajani ya. Bu Haja, baik, alhamdulillah Teh Hani bisa bersama kita sore hari ini ya, alhamdulillah. Baik. Kok saya jadi membahas balagoh ya? Kemudian Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking hebatnya sabar ini, ya. Saya pelan-pelan dulu ya, mukadimah dulu. Kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 45. Sampai-sampai Allah bilang apa, Bu Dokter Dewi? Wasta'inu bisabri wassalah. Ya. Minta tolonglah kamu kepada sabar dan sholat. Masya Allah ini. Minta tolonglah. Allah tidak minta tolong kamu ke sini. Enggak. Minta tolong kamu ke sini. Enggak. Tapi minta tolonglah kepada sabar dan sholat. Itu Masya Allah. Ya. Sampai Allah menjadikan sabar itu sebagai cara kita untuk meminta tolong. Ya, Masya Allah. Kan saya sering sampaikan kepada Bapak Ibu, ini kalimat saya ulang-ulang agar kita tidak jenuh, maksudnya agar kita tidak lupa. Lapar itu nggak masalah kalau ada makanan. Haus itu nggak masalah kalau ada minuman. Yang masalah itu ketika lapar tidak ada makanan dan ketika haus tidak ada minuman. Maka demi Allah, musibah itu nggak masalah kalau kita punya kesabaran. Yang masalah itu ketika kita mendapat musibah, kita tidak punya kesabaran. Ya, makanya bagaimana supaya musibah ini tidak menjadi masalah yang besar di kehidupan kita? Wasta'inu bisobri, kata Allah. Minta tolonglah kepada sabar. Ya. Sebagaimana kita sedang lapar, minta makanan. Sedang haus, minta minuman. Sedang dapat musibah, minta apa Bapak Ibu? Saya ulang ya. Kalau sore harus diulang-ulang. Ini kan setengah energi. Sudah sisa ya. Setengah sadar, Ustaz. Betul, Ustazmu. Lapar itu nggak masalah kalau ada makanan. Yang masalah itu ketika lapar tidak ada makanan. Haus nggak masalah kalau ada minuman. Ya. Kemudian musibah itu nggak masalah. Itu takdir Allah. Kalau kita punya kesabaran loh. Yang jadi masalah itu ketika kita punya musibah, kemudian kita tidak punya kesabaran. Apa hubungan antara musibah dan sabar? Seperti kita lapar dengan makanan, seperti kita haus dengan minuman, Bu. Seperti mal dengan uang jajan, nyambung ya, Bu. Seperti itulah Bapak Ibu sekalian, kita butuh kesabaran. Agar apa? Seperti kita sedang lapar dapat makanan, seperti sedang haus dapat minuman. Dan seperti itulah kebutuhan sabar ketika kita dapat musibah. Semuanya nggak ada masalah. Yang jadi masalah itu Bapak Ibu bukan musibahnya, tetapi kita tidak punya kesabaran menghadapi musibahnya. Maka lihat rumus dari Ustadz Rotib. Sebesar apapun musibah kita tidak akan jadi masalah kalau kita punya kesabaran yang hebat. Namun sedikit musibah
akan jadi masalah di kehidupan kita kalau kesabaran kita tipis itu. Jadi yang menentukan masalah dan tidaknya bukan besar kecilnya musibah, tetapi tebal dan tipisnya Kesabaran. kesabaran Bapak Ibu. Ya. Makanya saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, yang jadi masalah itu bukan musibahnya, itu sudah takdir Allah, nggak bisa dihindari, nggak bisa berlari, nggak bisa bersembunyi. Kalau Allah sudah menakdirkan pasti terjadi, ya kan? Tetapi yang jadi masalah itu adalah ketika kita tidak punya kesabaran untuk menghadapinya. Maka wasta'inu bis-sabri. Kalau Anda punya masalah, minta tolong kepada kalau Anda dapat banyak musibah di kehidupan, minta tolong kepada sabar, maka semuanya tidak akan jadi masalah. Yang menarik adalah Ustadz, bagaimana cara kita bisa memperkuat kesabaran kita? Bis-sabri was-salat. Tingkatkan salat, perbaiki salat kita. Gak mungkin Bapak Ibu punya kesabaran yang baik kalau salat kita tidak baik. Kalau Bapak Ibu sholat subuh jam 8 misalnya gitu ya. Karena itu kesiangan karena biasanya 7:30. Kalau tahajud jarang, tilawah kalau duha jarang rawatib jarang, sholat berjamaah pun kadang berantakan. Jangan bermimpi Bapak Ibu punya kesabaran yang hebat. Kenapa? Was-sabri wasta'inu bis-sabri was-salat. Karena sabar dan sholat dua hal yang tak mungkin bisa dipisahkan. Setuju ya Bapak Ibu sekalian? Maka lihatlah suami-suami Bu yang sholatnya berantakan. Lihat kesabarannya, tipis. Ada masalah, mudah ngambek Bu ya. Ibu-ibu di sini ada yang sering dicarikan suami? Nggak usah dijawab, kelihatan. Kadang ada suami suaranya Bu? Emosinya lepas, kata-katanya kasar ya, tidak bisa menahan luapan-luapan amarah. Kenapa? Kesabarannya tipis gara-gara masalah sholat itu pasti berantakan. Ya, lihatlah Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita yang sholatnya nggak bagus, lihat kesabarannya, ya tipis sekali itu. Maka Ustadz, bagaimana cara kita bisa meningkatkan kesabaran kita? Perbaiki sholat, perbaiki sholat. Tidak ada yang paling efektif untuk memperkuat kesabaran kita kecuali perbaikan sholat kita. Inilah ayat dari wasta'inu bisabri wassalam. Bukan alhamdulillah ya. Wassalam. Minta tolonglah kepada sabar dan salat. Baik. Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah jawaban dari pertanyaan kenapa kita harus minta tolong kepada sabar ketika dapat musibah. Seperti kita sedang butuh makanan ketika kita sedang lapar. Seperti kita sedang butuh minuman ketika sedang haus. Seperti kita Ustaz Muh butuh uang ketika akan belanja, nah begitu. Seperti itulah kita butuh kesabaran ketika sedang mendapatkan masalah dan musibah. Baik, ini yang ke berapa? Yang kedua ya. Yang ketiga. Kemudian Bu Dr. Dewi, kita akan masuk materi kita hari ini. Berusan mukadimah saja. Mukadimah sudah setengah jam. Saya akan mulai dari sini Bapak Ibu sekalian, ya. Innallaha idza ahaba qauman ibtalahum. Hadis ini hampir 2 bulan ini saya sering sampaikan di kajian-kajian saya. Kenapa? Memang karena sesuai dengan konteks saat ini yang sedang kita perlukan. Innallaha idza ahaba qauman ibtalahum. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan uji. Ini saya sampaikan kemarin ya di kajian hari kemarin tuh? Hari Sabtu ya, jam 4 sore kemarin. Innallaha idza ahaba qauman ibtalahum. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah akan uji. Kalau Allah sudah mencintai sebuah kaum, seorang hamba dalam hadis yang lain ibtalahum, Allah akan uji dia. Allah akan uji mereka. Ya. Jadi tanda cinta Allah terindah di kehidupan kita itu bernama ujian. Ya. Saya ulang kembali, tanda cinta terindah Allah yang begitu mencintai kita, tanda cinta itu bernama al-ibtila, yaitu ujian. Kalau tanda cinta seorang suami kepada istri apa, Bu? Tanda cinta seorang suami kepada istri apa? Berlian. Oh, berlian. Saya belum pernah ngasih itu. Jadi curhat ya? Semua astagfirullahaladzim. Kesetiaan, Ustaz. Kesetiaan.
Tetri ya. Tetri. Sangat subjektif banget, tergantung ibu-ibu semua kan, pengennya apa dari suami kan sebagai tanda cinta. Tetapi dalam sebuah hadis, bahkan dalam Al-Quran, tanda cinta Allah kepada seorang hamba itu bernama ujian. Saya ulang kembali. Tanda cinta suami Teh Tri kepada Teh Tri adalah kesetiaan. Tanda cintanya istri Ustadzmu, Teh Rahma kepada Ustadzmu, apa? Ustadzmu? Berlian tadi ya. Kancing cetet saja. Benten Ustaz. Tanda cintanya Pak Jemi kepada Bu Dokter ya, Dokter Dewi, itu mungkin apa gitu ya, beda-beda. Itu tanda cinta, ya kan? Tetapi Bapak Ibu sekalian jangan salah paham. Tanda cinta Allah kepada kita itu bernama ujian. Oke, saya tidak akan bahas ini karena sering saya bahas. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah, nih Bapak Ibu, inilah yang akan kita bahas hari ini. Nah, kenapa bentuk dan tanda cinta Allah yang maha mencintai kita itu bernama ujian? Ya. Bukan berlian tadi, bukan apa ya. Bukan kebahagiaan, bukan kelapangan, bukan keberlimpahan, tetapi kenapa tanda cinta itu bernama ujian? Ini menarik untuk kita bahas. Saya untuk bisa menyampaikan ini baca beberapa referensi dari ulama-ulama kita ya. Seakan-akan sangat tidak nyambung Bu Dokter ya antara cinta dan ujian ya. Kalau tanda cinta dengan berlian nyambung nggak? Agak-agak. Nyambung Bu Dokter, nyambung ya. Kemudian tanda cinta dengan coklat, cinta dengan coklat nyambung lah gitu ya. Dengan bunga, apalagi bunga bank gitu ya. Sangat nyambung banget. Tetapi apa hubungan cinta Allah dengan ujian seperti nggak nyambung loh. Tetapi saya pahamkan kembali. Tidak ada yang paling tepat sebagai tanda cinta terbaik dari Allah kepada kita kecuali bernama ujian loh. Mari akan kita bahas Bu Dokter Dewi. Kenapa tanda cinta Allah kepada seorang hamba itu bernama ujian? Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, siapapun yang sedang diuji oleh Allah, seakan-akan Allah mengatakan kepada dia, aku begitu mencintaimu. Ya, Ustadz, saya mah tidak pernah diuji. Jangan-jangan Allah tidak cinta. Gitu ya. Jangan-jangan kita tidak dicintai oleh Allah, Ustadzmu ya. Dan ini kelihatan Bu Dokter Dewi, ini wajah-wajah yang sangat dicintai oleh Allah. Karena banyak ujian. Kesolehan Bu Dokter. Saya ulang kembali Bapak Ibu sekalian, seakan-akan Allah mengatakan apa kepada orang-orang yang saat ini hidupnya sedang banyak diuji, bahkan ujian itu terus datang seperti derasnya bak air hujan yang tidak pernah mereda. Maka sebanyak itulah tanda cinta Allah kepada kita. Aku begitu mencintaimu, aku begitu mencintaimu, aku begitu mencintaimu. Sebanyak itulah kalimat-kalimat yang sedang Allah sampaikan kepada kita. Saya ulang kembali, ini kalimatnya menarik dari Amr Khalid. Memang lebay, tapi saya sampaikan. Sebanyak apa ujian yang mendera hidup kita, sebanyak itulah kalimat cinta Allah kepada kita. Memang lebay, Bu, tetapi saya sampaikan. Aku begitu mencintaimu, aku begitu mencintaimu. Ya, Masya Allah. Jangan salah paham Bapak Ibu sekalian. Kalau bentuk cinta suami kepada ibu, coklat, apapun silahkan. Tapi tanda cinta Allah kepada kita semua, ujian namanya itu. Ya. Maka orang-orang yang saat sedang mendapatkan ujian bilang, aku pun begitu mencintaimu ya Allah. Bilang itu Bapak Ibu. Saya ulang kembali ya. Siapapun yang saat ini sedang mendapatkan ujian dari Allah, bilang, aku pun begitu mencintaimu ya Allah. Bilang begitu. Kenapa? Karena ujian itu seakan-akan Allah mengatakan apa kepada kita? Aku begitu mencintaimu. Dan jawab, I love you too gitu. Ya. Atau apa bahasa Jawanya Ustadzmu? Gitu ya. Apa Ustadz? Ada Ustadz Wijayanto tuh di sana ditanya. Nanti Ustadz Wijayanto ya, Ustadzmu. Baik. Kan begitu ya. Aku pun begitu mencintaimu ya Allah. Bapak Ibu dapat ujian ini, aku pun begitu mencintaimu ya Allah. Bapak Ibu dapat ujian ini, aku pun begitu mencintaimu ya Allah. Kenapa? Karena tanda
tanda Allah mengatakan cinta kepada kita itu adalah al-ibtila, yaitu ujian. Baik, segini dulu paham Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Memang kalau ngaji dengan Haji Khalifah Tur itu memang kita dibawa banyak merenung Bapak Ibu sekalian. Kenapa dibawa banyak merenung? Agar tidak punya kesempatan buat tunduh Sadmuh ya, gitu. Karena kalau orang merenung tuh biasanya nggak punya kesempatan untuk ngantuk. Tetapi yang jadi masalah itu bingungnya ngantuk gitu ya. Baik. Maka Bapak Ibu sekalian, ini jawabannya Bu Dr. Dewi. Ini saya singgung beberapa kajian sebelumnya, tapi saya perkuat di kajian kita hari ini. Kenapa? Tanda cinta Allah kepada seorang hamba itu bernama ujian, karena Allah sedang ingin mengajari dia sebuah ibadah yang sangat agung, bahasa para ulama itu. Karena Allah ingin mengajari seorang hamba ya ibadah yang sangat agung lewat ujian itu. Yang ibadah ini tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak mendapatkan ujian. Ibadah apa itu? Sabrun kanzun min kunuzil jannah. Inilah jawaban. Saya ulang kembali. Kenapa bentuk cinta Allah itu bernama ujian? Karena Allah ingin mengajari kita, ingin memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah yang sangat agung. Saya bahasanya agung karena ulama mengatakan itu azim. Dalam hidup kita, yang ibadah ini nggak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak mendapatkan ujian. Apa ibadah itu bernama? Sabar. Ini ibadah yang agung kata Ibnu Taimiyah kan. Sabar itu kan namanya apa? Amal azim ya. Jadi dia adalah ibadah yang sangat agung sekali. Yang kita nggak mungkin bisa melakukan ibadah ini kalau kita tidak diuji oleh Allah. Bapak Ibu, ingin nggak kita bisa melaksanakan ibadah agung ini? Ingin, Ustaz. Nah, tetapi Bu Dokter, ibadah ini nggak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak dapat ujian. Ya. Itu tujuan Allah itu adalah menguji atau mengajarkan kita atau memudahkan kita ibadah. Tujuan Allah yang mana? Memudahkan ibadah. Salam kembali Bapak Ibu ya. Tujuan Allah bukan menguji kita loh, tetapi ingin kita memudahkan ibadah kita. Gitu loh. Paham Bapak Ibu ya? Ini harus pelan-pelan sekali. Dan ibadah ini Bu Dokter, saya katakan mustahil, alfa mustahil, wa alaf mustahil, wa alaf mustahil, wa alaf mustahil. Karena Ustaz Latif An-Nablusi. Dia kan kalau bilang begitu Ustaz Muh ya. Itu kalau bahasa Arabnya apa Ustaz Muh? Mush mungkin gitu. Gak mungkin, mustahil kita bisa ibadah ini. Ibadah yang agung ini kalau kita nggak punya ujian. Makanya Bapak Ibu, tanda cinta Allah adalah ujian. Karena Allah ingin mengajarkan kita ibadah yang sangat agung di hidup kita. Ibadah apa tadi? Sabar. Sabar. Dan ulama mengatakan as-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sabar itu adalah pembendaharaan. Mohon maaf, kanzun min kunuzil khair. Sabar itu pembendaharaan dari pembendaharaan segenap kebaikan. Artinya apa? Sabar itu satu ibadah yang menghimpun semua kebaikan yang kita butuhkan untuk bisa bahagia dunia dan akhirat. Oh, Bapak Ibu sekalian ya, ini dalam banget ya kalimat-kalimat ulama kita itu. Ibadah itu satu-satunya ibadah, sabar itu satu-satunya ibadah yang menghimpun semua kebaikan yang sangat kita butuhkan agar kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Jadi kesimpulan mafhum mukhalafahnya, ini kajian usul fikih, kalau kita tidak pernah ibadah sabar, tidak pernah melaksanakan ibadah sabar ini, kita sulit untuk bisa bahagia dunia sampai nanti bahagia akhirat. Gitu loh ya. Baik, ini poin keempat ya Bapak Ibu sekalian. Kita masih ada waktu. Ini baru masuk ke materi kita hari ini. Baik, saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, ya.
kebaikan apa yang kita butuhkan untuk bisa bahagia dunia akhirat yang kita dapatkan dari kesabaran. Yang kalau kita tidak pernah ibadah sabar ini, nggak mungkin dapat semua kebaikan-kebaikan ini. Nggak mungkin bisa mengantarkan kita bahagia nanti sampai ke surga. Ini kemarin di kajian Teh Tri ya, kita bahas tentang bab ini. Tentang bab apa? Surat Al-Baqarah ayat 200 berapa kemarin Teh Tri? 214 kalau tidak salah ya. 214. 214 betul Teh Tri. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas sekarang. Ustadz ya, kebaikan-kebaikan apa yang kita butuhkan dari kesabaran yang penting buat hidup kita sampai-sampai Allah itu hadirkan ujian agar kita bisa ibadah itu. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, Al-Baqarah ayat 153. Ini kebaikan pertama. Innallaha ma'as sabirin. Karena Allah ingin membersamai hidup kita. Saya ulang kembali ya. Kenapa kita harus ibadah sabar ini? Karena Allah ingin membersamai hidup kita. Karena Allah hanya bersama orang-orang yang sabar. Masuk Bapak Ibu ya? Allah membersamai, menyertai, membersahabati, menemani hidup orang-orang yang sabar. Jadi seakan-akan begini Bapak Ibu sekalian, ini kalimat tafsirnya. Kenapa Allah mengajari kita sabar? Karena Allah ingin membersamai hidup kita. Bapak Ibu ingin nggak hidup kita dibersamai Allah? Coba. Ingin. Aduh, Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya. Tidak ada yang paling bahagia dalam hidup ini kecuali kita merasa kita sudah dibersamai sama Allah. Saya sering sampaikan kalimat ini. Hidup bersama iman tidak menjanjikan kelimpahan, kelapangan, kebahagiaan. Hidup bersama iman tidak menjanjikan suasananya sehangat mentari musim semi, warnanya seindah pelangi, ya, tidak semanis madu. Tapi ada hal terindah yang dirasakan oleh orang beriman, yang tidak mungkin hal terindah ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang tidak punya keimanan yang baik. Saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, hal terindah apa yang dirasakan oleh orang-orang beriman? Yaitu perasaan bahwa hidupnya dibersamai Allah. Keren banget itu. Ya. Perasaan ini Bapak Ibu, kalau kata Ustaz Rotib itu namanya asmaul ahdab. Puncak tertinggi dari rasa lezat iman. Puncak tertinggi dari kelezatan iman itu adalah perasaan hidup kita dibersamai Allah. Nah, keren banget ini. Ya. Dan Allah akan membersamai orang-orang yang sabar. Makanya Bapak Ibu, tanda cinta Allah itu ujian. Kenapa ujian? Agar orang bisa melaksanakan ibadah sabar. Karena ketika dia sabar, Allah membersamainya. Jadi tanda cinta Allah itulah ingin bersama. Paham ya Bapak Ibu sekalian? Ingin membersamai orang yang Allah cintai. Kan cinta itu satmuh ya, ingin bersama saja, tidak mau jauh, kan gitu. Cinta itu kan tidak suka keberjarakan, tidak menyukai keberjauhan dan keberpisahan. Setuju kan Bapak Ibu sekalian? Ya Ustaz. Maka Allah ingin bersama orang yang sudah dicintainya. Dan bagaimana supaya Allah bisa bersama? Innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah. Pasti Allah akan membersamai hidup Anda. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya jawab. Apa keuntungan kalau kita dibersamai oleh Allah? Keuntungan yang paling besar adalah ini Bapak Ibu. Al-hibdu wa taufik. Hidup kita akan dijaga oleh Allah. Dirawat oleh Allah dan diurus oleh Allah. Ini kalau Allah sudah membersamai hidup seorang hamba. Ya. Dijaga, dirawat, dan diurus. Makanya Ustadz Muh ya, kenapa kita sekarang bersabar dari wabah ini untuk banyak tinggal di rumah, kalau tidak penting jangan keluar. Karena ini, kalau Allah sudah membersamai kita, karena kita bersabar, Allah jaga kita. Jaga dari apa? Salah satunya jadi jaga dari hal yang membahayakan saat ini. Apa? Wabah. Itu loh. Ya. Makanya tinggal di rumah ini bagian dari syariat Bapak Ibu sekalian. Agar Allah menjaga kita. Allah sedang menguji kesabaran kita. Ibu-ibu yang biasanya kan bolak-balik ke Baitul Mall ya Bu ya, gitu antara TC, alun-alun gitu Satmu ya.
Ustadzmu kan yang biasanya bolak-balik ke Bali ya, Bali Endah Ustadz ya, atau ke Kairo. Saya kan ke Kairo Condong itu. Pantai Bali Subang. Subang. Kita biasanya putar-putar ngider gitu. Oleh Allah diuji kesabaran kita. Sabar gitu. Pasti aku akan jaga kamu. Seakan-akan Allah begitu. Pasti aku bersama Anda dan aku jaga Anda. Maka Bapak Ibu, kalau kita tidak bersabar dengan kasus ini, seakan-akan kita sedang tidak mau dijaga oleh Allah dari keburukan yang ada. Gitu loh, paham Bapak Ibu sekalian ya? Makanya sikap sabar ini adalah bukan sekedar sifat pasif Bu Dokter ya, tetapi kita sedang meminta perlindungan kepada Allah untuk menjaga kita dari hal-hal yang tidak baik. Ya. Ustadz, abi tos bosan di bumi wae, sabar. Abi tos bosan tinggal suami, itu masalah ibu. Sabar. Agar Allah membersamai hidup kita. Wah Bapak Ibu sekalian, saya baca Ustadz Muhyah artikel Ustadz Rotib tentang ma'iyatullah. Nanti Ustadz Wijayanto mungkin lain waktu kita akan membahas tentang konsep ma'iyatullah itu. Dibersamai Allah itu dahsyat banget. Ya. Masya Allah. Baik. Ini yang pertama Ibu Bapak sekalian ya, tentang kebaikan yang kita butuhkan ketika kita melaksanakan ibadah sabar. Baik. Kemudian yang kedua, Ibu dan Bapak yang semoga dirahmati Allah, saya percepat waktu. Yang kedua, kebaikan apa yang kita dapatkan kalau kita bersabar, sampai-sampai Allah tahu kita butuh kebaikan ini, sampai-sampai Allah kasih ujian di kehidupan kita. Allah katakan di Ali Imran 146, Wallahu yuhibbus sabirin. Allah sangat mencintai orang-orang yang sabar. Bagaimana cara kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka satu, ya. Allah uji kita dengan ujian yang membuat kita sabar karena Allah ingin semakin terus jatuh cinta kepada kita. Dan saya sudah sampaikan di kajian kita beberapa sebelumnya kan, bahwa hubbullah, dicintai Allah itu ni'mah azimah fi hayatil mu'min, nikmat yang sangat besar dalam kehidupan seorang mukmin. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, ada nggak hal terindah di kehidupan kita selain dicintai? Nggak ada. Itu yang paling indah, dicintai. Apalagi dicintai oleh Allah yang sangat dan teramat kita cintai. Sebahagia apakah hati kita? Ibu-ibu dicintai suami Bu ya, terus asa ngapung ya Bu ya, asa dunia itu milik berdua kan, yang lain mah ngontrak dan nyewa gitu ya. Gitu. Kita dicintai oleh orang yang kita cintai, Bu Dokter. Kira-kira kita sudah lengkap bah hidup kita? Ya. Lengkap. Dunia itu asa milik berdua, nu lain mah peduli. Nu lain ngontrak kan gitu. Tidak ada perasaan yang begitu melengkapi sisi-sisi kebahagiaan kita kecuali dicintai oleh orang yang kita cintai loh. Aduh Bapak Ibu sekalian, ya. Saya sedang tidak mengajari Bapak Ibu jatuh cinta Ustadzmu ya, karena ini wajah-wajah pakar semuanya bab cinta ya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kita dicintai oleh Allah yang maha yang kita cintai. Coba bayangin. Sebahagia apakah hati seorang mukmin kalau dia sudah tahu Allah begitu mencintainya? Bayangkan Bapak Ibu sekalian. Ibu, Bapak, punten Bu ya. Ibu segala punya di rumah, tapi punya suami yang tidak mencintai ibu, sok perasaan kumaha? Menderita. Bu Dokter ini jelas begitu ya. Ya kan? Ya kan? Kita punya ini, punya itu, segala punya. Tetapi yang kita cintai ada Pak Jemi loh. Enggak, aku mah tidak menderita Ustaz. Insya Allah. Iya betul. Bu Dokter mah memang salah satu pasangan, dan saya yakin ini pasangan ahli surga Insya Allah. Ya. Amin. Amin ya Allah. Oh bayangin Bapak Ibu sekalian, kita, iya sudah, ini sudah kelihatan pada mau curhat kan, kelihatannya ada Niti ya, Masya Allah. Bayangkan Bapak Ibu, seperih apa perasaan kalau kita tidak dicintai oleh orang yang kita cintai. Perih Bapak Ibu sekalian. Tadi kata Bu Dokter menderita ya. Walaupun kita segala punya. Karena kita bayangin, hidup kita sederhana.
tetapi kita sangat dicintai oleh orang yang kita cintai. Sok, bahagia nggak Bapak Ibu sekalian? Bahagia. Maka pilih mana Niti, Bapak Ibu? Berlimpah, tidak dicintai oleh orang yang kita cintai, atau sederhana, tapi kita sangat dicintai oleh orang yang kita cintai. Pilih mana? Berlimpah dan dicintai. Bagus. Nomor 3. Saya malas nanya lagi. Dan bayangkan Bapak Ibu, ini Allah yang setiap hari kita meneteskan air mata karenanya, yang setiap hari dada kita kadang berdebar, bergemuruh, ya, karena begitu merindukannya, ya, yang setiap hari kalau kita ingat namanya itu selalu meneteskan air mata karena kita begitu merindukannya, begitu mencintainya. Kemudian Allah mengatakan apa? Aku begitu mencintaimu. Sok, sebahagia apa Bapak Ibu sekalian? Ustadz, saya pengen dicintai oleh Allah. Bagaimana caranya? Allah kasih ujian. Dan ketika kita bersabar, kata Allah, wallahu yuhibbus sabirin. Aku begitu mencintaimu. Sok, Bapak Ibu sekalian. Ini kebaikan yang, Masya Allah Bu Dokter ya, yang tak mungkin bisa kita dapatkan kecuali lewat salah satu pintu bernama kesabaran ini. Masya Allah. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu sekalian, apa yang akan kita dapatkan kalau Allah mencintai kita? Wah, Bapak Ibu, saya tidak bisa bahas ini. Terlalu banyak yang harus saya sampaikan kalau ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu apa yang akan kita dapatkan kalau Allah mencintai seorang hamba. Bapak Ibu, saya tanya begini, ini kesimpulan saya ya, karena ini terlalu panjang Bu Dokter. Kalau suami sudah sangat mencintai kita, dia akan berikan segalanya enggak? Iya. Belum tentu Bu Dokter ya. Oh gitu. Enggak, kita semua ya. Itu mah suami selingkuh itu mah. Aduh, benar. Enggak. Kenapa jadi bab selingkuh, Bu Neti ini? Masya Allah ya. Bapak Ibu, cinta itu adalah modal, Niti ya. Orang itu untuk bisa melakukan apapun itu. Itu bernama cinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya di mana? Baik. Ya. Kalau kita sudah dicintai oleh seseorang dengan sangat besar cinta itu, maka dia bisa berikan apapun dalam hidup kita. Setuju ya? Ya. So, Bapak Ibu sekalian, lihat hadis Rasulullah ini. Kalau Allah sudah mencintai kita, sampai-sampai Rasul bilang apa? Nah ini Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan di sini ya. Nah ini, ini hadis riwayat Bukhari. Apapun yang kita minta, Allah kasih semuanya. Wa in sa'alani la'u'tiyanna wa la in ista'adani la'u'idanna. Itu kata Allah dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari. Kalau dia minta apapun sama aku berikan segalanya. Ketika dia minta perlindungan kepadaku, aku lindungi dengan sebaik-baik perlindungan, kata Allah. So, Bapak Ibu sekalian, ingin nggak kita saat ini dilindungi oleh Allah dari segala mara bahaya? Ingin, Ustadz. Nah, sahabat Bapak Ibu, bikinlah Allah jatuh cinta kepada kita. Maka apa bahasa ini Ustadz Muh ya? Maka kita harus membuat Allah jatuh cinta kepada kita itu. Orang kalau sudah mencintai, dia bisa berikan segalanya. Apa sih yang tidak bisa buat engkau, beb? Nah gitu ya. Apa beb, bebek? Kan begitu ya. Apa sih yang tidak bisa buat engkau? Kan begitu Bu Dokter ya. Aku berikan segalanya. Allah pun demikian sama. Wala in sa'alani la'u'tiyanna. Apapun yang yuk minta sama aku, kata Allah, aku kasih segalanya. Maka Bapak Ibu, kalau saat ini kita banyak permintaan kepada Allah dan tidak Allah kasih, mungkin salah satu penyebabnya Allah belum jatuh cinta loh kepada kita. Betul itu ya? Itu mungkin penyebabnya loh. Apakah Bapak Ibu punya permintaan yang belum terpenuhi? Nggak usah dijawab. Kelihatan. Ini wajah-wajah penuh kebutuhan belum terpenuhkan. Jangan-jangan masalahnya Allah belum cinta sama kita loh. Sok Bapak Ibu minta sama orang yang nggak punya perasaan apa-apa sama kita, pasti dikasih nggak? Belum tentu.
Tapi mintalah kepada orang yang begitu mencintai kita. Kemungkinan besar dikasih. Sok minta sama ibu. Apapun dibere. Apapun dikasih. Walaupun kadang ibu maksakan Bu Dokter Dewi ya. Dalam bahasa Sundanya nganyuk ngahutang demi anak tercinta. Kan begitu? Betul? Makanya Ustadz, ini saya belum dikasih sama Allah. Ini belum dikasih. Bapak Ibu, jangan dulu salahkan Allah loh. Jangan-jangan kita lah yang belum layak dicintai sama Allah. Maka jangan dulu Bapak Ibu minta banyak hal, tapi mintalah bagaimana cara Allah mencintai kita. Karena kalau Allah sudah mencintai kita, segalanya Allah kasih yang baik di kehidupan kita. Itu rumus. Ya. Sok ibu-ibu minta sama saya, Bu, mau dibere. Kenapa coba? Kenapa? Niti mau dikasih kenapa? Ya, karena belum nggak ada mungkin ya. Karena Ustaz jangan curhat begitu, Ustadz. Karena siapa yuk dalam kehidupan aku kan begitu. Karena kan belum ada cinta kan begitu. Coba kalau anak saya minta, saya kasih segalanya. Walaupun saya harus berjibaku Ustadz, ya banting tulang, saya kasih. Kenapa? Saya punya perasaan cinta. Maka Bapak Ibu apa kata Imam Sya'rawi? Jangan merepotkan diri untuk minta banyak hal kepada Allah. Tapi repotkanlah diri agar dicintai oleh Allah. Karena kalau Allah sudah mencintai kita, segalanya akan Allah kasih yang baik di kehidupan kita. Itu rumus. Yang kedua, walain, apa tadi yang kedua itu? Sampai lupa begini ya. Walain ista'adani la'u'idanna. Kalau Anda minta perlindungan sama aku, kata Allah, aku akan lindungi kamu dengan seindah-indah perlindungan. Itu kata Allah. Maka saat ini, Bapak Ibu sekalian, saat ini, kita ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala hal yang tidak baik ya, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Bikinlah Allah jatuh cinta kepada kita. Nah, itu. Ya. Jangan ya Allah lindungi. Boleh begitu bagus, tetapi yang harus lebih kita paksain adalah bagaimana kita dipantas dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setuju Bapak Ibu sekalian? Baik, ini yang kedua ya, pelan-pelan. Kemudian yang ketiga, saya lewat-lewat dulu di sini. Nih, sok Bapak Ibu sekalian. Silakan baca ayat ini. Siapa hati yang tidak tergetar itu? Dan ini kebaikan yang kedua yang kita butuhkan dari sebuah ibadah bernama kesabaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Masya Allah. Aduh, Bapak Ibu sekalian, ini Allah itu luar biasa ya, begitu mencintai kita. Innama yuwaffa sabiruna ujurahum bighairi hisab. Bapak Ibu tahu yuwaffa itu, Bu Dokter Dewi perhatikan, seperti kita ada gelas ya, kemudian kita tuangkan, ada air dalam gelas, kita keluarkan semuanya sampai tidak ada sisa, itu namanya waffa. Innama yuwaffa. Saya ulang kembali. Yuwaffa itu seperti ada air dalam gelas yang kalau kita tumpahkan sampai tidak ada yang tersisa. Itu namanya waffa. Nah, ayat ini Allah pakai gitu. Innama yuwaffas sabiruna ujurahum bighairi hisab. Seakan-akan Allah bilang begini Bapak Ibu. Tidak ada wadah yang bisa menampung sebesar apa pahala kesabaran. Kenapa? Karena Allah mengatakan bighairi hisab. Pahalanya tidak ada batasan dan tidak ada hitungan. Sok Bapak Ibu. Sebesar apa? Pahala kesabaran itu. Bu Dokter Dewi, kalau baca Al-Quran ada batasan pahala enggak? Ada. Apa? 10 kebaikan satu hurufnya kan? Iya. Kalau kita sedekah? Ada. 100 kebaikan. Ustadzmu 700 kali lipat kan? 700. Betul. Semua ibadah-ibadah yang lain tuh ada batasan pahala. Sabar batasannya ada? Tanpa batas. Kalau Allah mengatakan tanpa batas, Bapak Ibu, itu saking banyaknya itu. Sampai tidak ada wadah yang bisa menampung sebesar apa pahala kesabaran. Aduh, makanya ulama mengatakan sabar itu adalah ibadah yang azim, ibadah yang agung, karena pahalanya itu tanpa batas. Kenapa sabar itu
tidak ada batasnya, karena pahalanya pun tanpa batas. Kenapa sabar itu berat? Karena pahalanya surga. Kalau sabar itu ringan, pahalanya kipas angin, kan begitu. Apa jadi kipas angin? Surga, Bapak sekalian ya. Coy, aduh, Masya Allah ya. Saya pengen dalam banget menyampaikannya, tapi saya kekurangan kosakata, Bapak Ibu, untuk menjelaskan indahnya ayat ini. Ya. Seakan-akan Allah mengatakan, kamu butuh ibadah ini loh, karena aku berikan pahala yang tiada berbatas kepadamu. Sampai-sampai Rasul bilang apa, Bapak Ibu sekalian? Nih, Bu, apa kata Rasulullah? Coba lihat. Nih kalimat. Saya sampaikan kemarin juga nih. Saya percepat karena waktu. Bapak Ibu sekalian. Allah bilang apa? Rasul bilang apa? Orang yang bersabar dari sakit, dari musibah, dari apa? Allah bersihkan semua dosanya. Ustadz, dosanya seberapa banyak yang dibersihkan dari kesabaran? Semuanya. Seperti satu pohon menggugurkan semua dedaunan-nya. Oh, sekali lihat. Hadis Rasul Muslim. Ma min muslimin yusibuhu adan min maradin famasiwahu illa hattallahu bihi sayyiatihi kama tahutu syajarah waraqaha. Kalau Bapak Ibu bertanya sama saya, Ustadz, sabar itu menghapus dosa seberapa banyak? Saya katakan semuanya. Kenapa? Karena Rasul mengatakan seperti pohon yang digugurkan semua dedaunannya. Oh, Bapak Ibu, indah nggak? Ya. Kita yang dulu mungkin pernah durhaka kepada Allah, kita yang dulu pernah ninggalin sholat, pernah ini, kita saat ini membawa segenap dosa di masa lalu, kemaksiatan di masa lalu. Bagaimana cara membersihkannya? Allah turunkan ujian. Dengan ujian itu, maka Allah bersihkan semua dosa itu. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Ini tanda cinta bukan? Iya, Ustaz. Masya Allah ya. Masya Allah, Bapak Ibu. Ini tanda cinta itu. Siapa yang tidak ingin dibersihkan dosanya oleh Allah? Apa yang bikin kita takut saat ini pulang ke akhirat? Apa? Dosa. Bapak Ibu sekalian. Nggak ada yang lain. Siapa yang saat ini belum berani bertemu Allah? Apa alasannya? Pasti dosa. Apa yang menyebabkan kita saat ini takut kematian? Pasti jawabannya apa? Dosa. Dosa, Bapak Ibu sekalian. Nggak ada alasan lain kita takut mati, kita takut ketemu Allah, kita takut ke akhirat, kita takut kalau saat ini meninggal. Tidak ada alasan lain kecuali satu, dosa. Itulah yang bikin kita takut. Ya kan? Maka aku begitu mencintaimu, kata Allah. Aku berikan ujian dalam hidupmu agar kamu bersabar. Ketika kamu bersabar, aku bersihkan semua hal yang membuat kamu takut untuk pulang kepadaku gitu. Untuk pulang kepadaku. Apakah Bapak Ibu sekarang rasakan hati kita, Bapak Ibu, kemudian kita flashback ke belakang, kira-kira kita banyak dosa enggak? Banyak, Ustadz. Masya Allah. Itu yang bikin kita takut pulang ke akhirat. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita pahami corona ini adalah cinta Allah kepada kita. Karena Allah yang bersihkan semua dosa-dosa kita dan menguji kesabaran kita. Mudah-mudahan 1,5 tahun ini kita semakin bisa mudah untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat agung ini, ya. Dan terakhir ya, karena waktu, ya, punten, karena waktu, Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, udah sampai ke sini aja lah karena, nah ini Bapak Ibu, ya. Maka Rasul bilang sama saking hebatnya sabar ini. Rasul bilang kepada seorang perempuan, in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu bersabar, pasti kamu ke surga. Kenapa Bapak Ibu sampai ke surga? Karena dalam kesabaran Allah berikan pahala tiada batas. Karena dalam kesabaran Allah bersihkan semua dosa-dosa kita. Karena dalam kesabaran Allah akan makin jatuh cinta kepada kita. Kira-kira itu layak gak menjadikan kita ahli surga, Bu Dokter? Insya Allah, Ustaz. Masya Allah, sekalian. Apa sih yang akan menyebabkan kita masuk ke surga, dicintai oleh Allah, pahala yang banyak, dan diampuni dosa, betul kan? Iya. Semuanya kita dapatkan dari kesabaran. Makanya Rasul bilang apa? In syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu bersabar, kamu pasti ke surga. Kenapa? Karena kamu memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi ahli surga. 1, cinta Allah. 2, pahala.
3 ampunan dosa. Itulah syarat melayakkan kita menjadi ahli surga. Makanya apa hubungan antara sabar dan surga? Karena sabar itu adalah ibadah yang melengkapi, bahkan memenuhi semua kebutuhan kita untuk menjadi ahli surga. Pahala, ampunan, dan cinta. 3-tiganya kita dapatkan dari ibadah bernama apa? Kesabaran. Maka lihat kalimat Imam Al-Aini ini Ustazmu. Al-basyarah al-azimah wal-fadilah al-zahirah lis-sabir. Lihat kalimat beliau sangat keren banget. Al-basyaratul azimatul fadilatul zahirah. Kabar gembira yang sangat agung dan keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang bersabar. Itu kalimatnya gitu Bu Dokter. Kenapa? At-takfir khotoya wa ziyadatul hasanah wa dukhulil jannah. Karena dosanya semua dibersihkan, ya, kemudian ditambah-tambah pahalanya, maka membuat dia layak untuk menjadi ahli surga. Ini Bapak Ibu. Al-basyarah al-azimah al-fadilah al-zahirah. Kabar gembira dan keutamaan yang sangat agung bagi orang-orang bersabar. Kenapa? Karena dia sedang menyiapkan semua apa yang dia butuhkan untuk menjadi ahli surga. Ampunan dan pahala yang sangat tiada berbatas. Ini Bu Dokter, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khair Ustadz. Ini alhamdulillah sudah ada yang saya rangkum 6 pertanyaan. Mohon izin mengajukan pertanyaan ya Ustadz ya. Kita sampai jam berapa Bu Dokter? Sebentar. Ini sekarang 17.21 Ustadz. Kita mungkin 10 menit ya? Iya, saya rangkum dari beberapa pertanyaan, digabung saja Ustadz ya. Boleh, silakan. Ini dari Ibu Yuniarti, ringkasnya adalah bagaimana solusi kalau manusia diuji berat tapi tidak sabar. Kemudian dari Ibu Nina Maulani, mohon petunjuk doa agar bisa bersabar, baik dari ayat Al-Quran, surat berapa, ya, kemudian hadis yang sahih. Dan Ibu Meti Farida, apakah sabar itu ada tingkatannya? Ini sesi pertama Ustadz, 3 penanya langsung. Baik. Bentar, ada yang masuk dulu. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mendapatkan musibah yang besar tapi kita tidak bersabar? Jawabannya adalah sabar. Saya ulang apa? Saya ulang ya. Kalau kita mendapatkan musibah yang berat, kemudian tidak bisa bersabar, apa yang harus dilakukan? Sabar. Itu jawabannya. Ya. Mungkin pertanyaannya lebih tepat begini, bagaimana cara kita menguatkan kesabaran? Kan gitu ya. Karena pasti jawabannya adalah, Bapak Ibu sekalian, sabar kan? Gitu ya. Baik. Nah, tadi saya sudah singgung di awal Bu Dokter ya, ketika Allah di Al-Baqarah 45 mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalat. Minta tolonglah kepada sabar dan sholat. Maka kalau ada pertanyaan, Ustadz, saya punya masalah berat, bagaimana supaya saya bisa sabar? Perbaiki sholat, kan begitu. Ya. Kenapa? Karena gini Bapak Ibu sekalian, bukan gelombang lautan yang besar, tetapi perahunya terlalu kecil. Bukan masalah hidup yang besar, karena nggak ada masalah hidup yang besar, Bu Dokter. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena semua masalah sudah Allah takar dengan kemampuan kita untuk menghadapinya, kan? Itu sudah Allah sampaikan di Al-Baqarah 286. Tidak ada masalah yang berat, karena semua masalah sudah Allah takar dengan kemampuan kita mengatasinya. Tidak ada masalah di luar kemampuan kita untuk mengatasinya. Itu ayat Allah. Tidak ada gelombang yang besar, tetapi perahu kita terlalu kecil. Tidak ada musibah yang besar, tetapi iman kita terlalu kerdil, kan begitu. Kenapa Ustadz iman kita terlalu kerdil? Karena kita tidak memperbaiki sholat. Itu betul-betul merontokkan iman itu. Makanya lihat Bu Dokter, orang-orang yang sholatnya hebat cenderung lebih kuat menghadapi hantaman-hantaman musibah di kehidupan. Cenderung kuat itu. Tapi lihatlah orang-orang yang sholatnya berantakan. Ketika menghadapi masalah di kantor, masalah bisnisnya, masalah dagangnya, masalah ininya, kelihatan paniknya, ketakutannya, mudah putus asanya, mudah buruk sangkanya itu kelihatan. Ya. Maka jawaban saya untuk Bu Yuniarti,
maka perkuat ibadah kita kepada Allah di puncak ketaatan bernama salat. Inilah hikmah kenapa Allah gabungkan sabar dan salat. Wasta'inu bisabri wassalat. Karena dari segala tips bagaimana cara memperkuat kesabaran, cuma satu yang paling efektif, yaitu perbaiki salat. Setuju ya? Kemudian pertanyaan kedua, ada enggak tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita bisa kuat dalam kesabaran, Bapak Ibu? Satu, ini namanya adalah isyarah. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Tidak ada kata sabarnya di sana. Tetapi itu memperkuat kesabaran kita. Itu doa. Sesungguhnya segalanya milik Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Maka Bapak Ibu, di setiap kita mendapatkan musibah, kalimat yang paling tepat adalah kalimat Al-Baqarah ini. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Segalanya milik Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Itu ngeringanin hati banget. Dan saya pernah ngalami ini ya, beberapa bulan yang lalu ketika mobil saya tabrakan di jalan tol, Bapak Ibu sekalian, sampai ringsek. Saya ketika diam itu, saya baca ayat ini dan saya renungkan, ringan di hati itu. Mobil itu milik Allah dan Allah berhak mengambilnya. Saya nggak punya apa-apa. Ngeringanin nggak, dokter? Coba. Kita punya barang, Bapak Ibu, rusak. Ya, ini barang yang rusak. Kemudian itu kan milik Allah dan Allah sedang mengambil miliknya. Kira-kira ringan nggak di hati kita? Ringan. Yang memberatkan dan melukai hati kita adalah perasaan itu milik kita. Itu loh. Saya ulang. Yang membuat hati terluka adalah sebuah perasaan bahwa itu milik kita. Coba sekarang yakinkan, itu bukan milik kita loh, itu milik Allah. Dan Allah sedang mengambil miliknya. Ngeringanin nggak di hati kita? Iya, Ustaz. Ringan banget. Tapi kalau ibu, itu kan milik saya, itu kan saya mendapatkan itu dari tabungan bertahun-tahun, bla bla bla. Sakit gak hatinya? Sakit. Sakitnya di mana, Niti? Di sini. Kan begitu ya. Maka kalimat innalillahi seakan-akan mengatakan kamu nggak punya apa-apa, segalanya milik Allah dan Allah sedang mengambil miliknya. Bapak Ibu, kata-kata ini betul-betul ngeringanin banget. Makanya ketika kita dapat musibah itu jangan berdebat di kalimat masya Allah atau subhanallah, tetapi katakanlah innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ya. Yang kedua, Allah katakan dalam sebuah ayat, misalnya kita lihat Bu Dokter ya, di surah apa? Bapak Ibu coba lihat di surah ini. Al-Baqarah ya 250, Allah mengatakan Rabbana iktir lana sabran wasabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Kalimat ini betul-betul menguatkan kita dalam kesabaran. Bapak Ibu berdoa kepada Allah ya. Rabbana ifrig lana, kemudian sabran wasabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, berikan kami itu kesabaran dan teguhkan langkahku kan gitu, dan menangkan kami atas orang-orang yang kafir. Ini pun adalah doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Qur'an agar kita terus bisa memperkuat kesabaran-kesabaran kita ya. Baik, ini mungkin pertanyaan jawaban untuk pertanyaan kedua insyaallah. Yang ketiga, sabar itu apa? Ada tingkatannya, Ustadz? Baik. Ibu dan Bapak yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Kalau kita lihat kajian para ulama kita, sabar itu dibagi 3. As-sabru salah satu anwa. Sabar itu terbagi 3 macam. Pertama, as-sabru ala ta'ah. Sabar ketika melaksanakan ketaatan. Sebuah ketaatan butuh kesabaran. Kenapa? Karena memang ketaatan itu berlawanan dengan hawa nafsu, ya kan? Butuh kesabaran banget. Kalau Bapak Ibu tidak punya kesabaran, nggak mungkin bisa taat. Itu loh, nggak mungkin bisa taat. Semua ketaatan yang kita lakukan, bangun subuh, untuk tahajud, pergi ke masjid, baca Al-Quran, ngaji sore-sore kayak begini, Niti, butuh kesabaran, Bu. Sangat butuh kesabaran banget. Kalau nggak sabar mah ya, Bu Dokter, mendingan ngaji atau nonton Naruto kan, Ustadz Muh ya, gitu di Indosiar, atau catatan suara istri kan, nanti jam berapa itu. Mending itu kan daripada ngaji. Artinya bahwa
ketaatan bisa kita lakukan kalau kita punya kesabaran. Yang kedua, Bu Dokter, as-sabru 'alal ma'asi. Sabar ketika menjauhi kemaksiatan. Apakah kemaksiatan butuh kesabaran? Ya. Kenapa? Karena nafsu kita ingin melakukannya, ya kan? Makanya kalau kita tidak punya kesabaran, semua kemaksiatan akan kita lakukan. Ini, semua akan dilakukan itu kalau kita nggak punya kesabaran. Sabarlah yang membuat kita saat ini tidak melakukan apa yang Allah larang di kehidupan kita. Sebagaimana sabarnya Yusuf, ya kan? Sampai dia menolak untuk menuruti keinginan seorang perempuan yang ketika itu sangat lost control dan ingin melakukan sesuatu dengan Yusuf alaihissalam. Dan terakhir adalah as-sabru 'alal ibtila. Sabar ketika menghadapi musibah. Baik, dari 3 ini mana yang paling afdol? Bapak Ibu. Dari 3 macam ini, mana derajat yang paling tinggi? Bapak Ibu sekalian, silakan. Nomor 3, Ustadz. Yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu adalah as-sabru 'ala ta'ah. Sabar dalam ketaatan itu paling tinggi. Bagaimana penjelasannya? Ini saya ingin jelaskan tapi khawatir panjang, Bu Dokter ya. Pertama, yang paling rendah itu as-sabru 'alal ibtila. Sabar ketika menghadapi musibah itu paling ringan. Kenapa? Itu paling ringan. Karena sabar berat ya. Karena sabar nggak sabar ya, kita tetap terjadi loh itu, Bu Dokter. Kan begitu ya? Iya, iya. Itu ringan loh, Bapak. Itu paling ringan, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau ada orang yang nggak sabar dengan musibah ini, apa kabar imannya? Assalamualaikum. Gitu ya. Padahal nanti yang paling berat itu as-sabru 'ala ta'ah, Bu Dokter. Sabar ketika melaksanakan ketaatan. Itu butuh kesabaran banget. Ini saya ingin jelaskan, tapi lain waktu saja insya Allah ya. Yang jelas, dari 3 macam ini, yang paling tinggi, kata ulama, ya itu as-sabru 'ala ta'ah. Walaupun sebagian mengatakan as-sabru 'alal ma'asi. Sabar ketika menghadapi kemaksiatan. Tetapi yang paling tinggi, dan itu saya pahami dan saya pegang adalah as-sabru 'ala ta'ah. Sebetulnya yang paling kelas rendah itu, as-sabru 'alal ibtila. Sabar ketika menghadapi musibah. Makanya kalau ada di antara kita yang ketika dapat musibah nggak sabar, saya bertanya tentang kualitas imannya itu. Itu saja itu. Masya Allah, Ustadz. Baik, itu mungkin Bu Dokter ya. Saya ingin jelaskan tapi lain waktu saja insya Allah. Karena ini harus satu kajian. Syukron Ustadz. Bapak Ibu serta Ustadz ini kebetulan sudah hadir Ustadz Wijayanto. Ustadz sebenarnya sejak awal ya. Aduh Bu Dokter, tahu. Assalamualaikum Ustadz Wijayanto. Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Masya Allah. Ustadz, kenapa nggak bilang, Ustadz? Udah sama Pak Muh tadi. Aduh, saya pikir tadi Ustadz Muh sedang menceritakan apa. Alhamdulillah, udah lengkap. Alhamdulillah. Masya Allah. Sudah saya 1 ayat aja di chat, udah cukup. Dan itu lebih ahsan disampaikan Ustadz, kalau jadi pertama amal soleh insya Allah. Udah ditulis di chat, udah. Ini. Kalau di chat kadang tidak baca semuanya, Ustadz. Ustadz Wijayanto menyampaikan Pak Usdet Al-Imran ayat 104. Surga hanya bagi yang sabar. Jadi ini sudah jelas ya. Betul. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Betul. Betul, ini juga dibahas di surah Al-Baqarah 214, kemarin sudah kita bahas ya bersama kajian Nurul Aulia. Tetapi alangkah indahnya Bu Ustadz Wijayanto untuk menyampaikan itu Ustadz, karena tidak semuanya bisa baca, maksudnya tidak sempat baca begitu. Udah nanti malah mementahkan lagi karena nggak tuntas juga. Next saja, insyaallah. Sudah mau maghrib. Besok Ustadz Wijayanto. Besok ya Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, besok kita ketemu lagi sore insyaallah ya bersama Ustadz Wijayanto. Kita akan coba memahami dan muhasabah tentang makna Arafah Ustadz ya, insyaallah. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Ini masih bisa nyambung pertanyaan lagi nggak Ustadz? Sudah maghrib ya Bu Dokter, mungkin iya. Bisa dijapri aja insyaallah kalau ini. Kalau ada pertanyaan. Saya japri ke Ustadz, nanti saya jawab. Saya sambung ke ini dari Ibu Siti Sarima, Ibu Heni dan Ibu Yuniarti.
Baik, saya persilakan ke Pak Kukuh atau Bu Bes, Pak Bes, Bu Dr. Dewi, mangga silakan. Ya, kalau misalnya ini karena berhubungan waktu ya, Betul. mohon maaf kepada Saya udah jauh sama Pak Ustadz tadi. Sudah yang pertama. Hmm. Ya, mohon maaf bagi yang bertanya bila ada yang belum sempat dijawab ya. Mungkin saya nanti menuliskan nomor handphone saya mungkin ya nanti, nanti Bu dari Dokter. Ibu Siti Sarima, Ibu Heni dan Ibu siapa Ibu Ida Sundamana ya. Nanti bisa japri ke saya nomornya. Kemudian saya akan menyampaikan jawaban dari Ustadz. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, mungkin sebelum mengakhiri acara kajian pada sore hari ini, kami mohon kesediaan Pak Ustadz Dedi untuk memimpin doa buat kita. Baik, Ibu dan Bapak. Baik Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi. Mohon maaf saya di ujung kajian dipercepat ya karena sudah mau menjelang maghrib Bu Dokter ya. Apalagi di Jogja, Wijayanto kayak sudah adzan ya. Karena waktunya lebih awal. Oleh karena itu, insyaallah. Oleh karena itu mohon izin Ustadz Duna, Pak Rustam, Ustadz Mu saya untuk menutup kajian sore hari ini. Dan bagi yang bertanya yang tidak sempat saya jawab, mohon maaf sekali, nanti bisa disambung di lain kesempatan insya Allah ya. Baik, atau bisa japri nanti ke Bu Dr. Dewi ya. Baik Bapak dan Ibu, kita akhiri pertemuan indah kita sore hari ini bersama alumni Haji Halifah 2015 ya tentang makna in syi'ti sobarti walakil jannah. Jika engkau bersabar, maka bagimu surga. Dan mudah-mudahan walaupun tidak panjang lebar saya sampaikan, tetapi mudah-mudahan mereka peri iman kita yang saat ini mungkin sempat goyah dan lain sebagainya karena musibah demi musibah yang ada. Dan hari inilah salah satu pemaknaan tarwiyah kita, dan besok insya Allah bersama Ustadz Wijayanto kita akan bersama menikmati, merenungi bagaimana cara memaknai hari Arafah ya, tanggal 9 Zulhijjah besok, ba'da asar kalau tidak salah insya Allah ya. Baik Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi, mari kita tutup sama-sama dengan memperbanyak kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Silakan Ibu dan Bapak sekalian, kita memperbanyak kalimat istighfar. Boleh jadi ada di antara kita yang saat ini betul-betul tipis kesabarannya, bahkan sampai tidak bisa lagi untuk memperkuat kesabaran akibat masalah demi masalah, musibah demi musibah yang datang silih berganti, bak derasnya air hujan yang tidak pernah mereda di kehidupan kita. Bukan masalah yang besar, bukan musibah yang besar yang jadi masalah, tetapi tipisnya kesabaran kita ketika menghadapinya. Mudah-mudahan dengan istighfar kita, Allah bersihkan dosa-dosa kita, Allah betul-betul memperkuat kesabaran kita, memperbaiki ibadah kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian Ibu dan Bapak, mari kita ucapkan kalimat hamdalah bersama-sama, karena mudah-mudahan kalimat hamdalah ini betul-betul adalah kalimat syukur kita kepada Allah, karena Allah masih memberikan jatah usia kepada kita, sehingga kita masih punya kesempatan untuk terus memperbaiki diri, ya, mempersiapkan bekal-bekal kepulangan terbaik kita nanti ke akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Ya fatiris samawati wal ardi ya muqallibal qulub ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kami mohon kepada Engkau, maafkan segala khilaf kami, ampuni segala kesalahan, kealfaan dan kehilapan kami selama ini. Berikan kami kesempatan terbaik dan terindah untuk terus bisa memperbaiki diri ini sebaik-baiknya, bisa mendekati Engkau sedekat-dekatnya. Berikan kami kesempatan terbaik ya Allah untuk menjadi hamba-Mu yang semakin lebih baik, semakin Kau inginkan, semakin pantas Kau cintai, semakin layak Kau sayangi. Berikan kami kesempatan terbaik ya Rabb untuk menjadi hamba-Mu yang semakin bahagia hidup bersama-Mu, semakin bisa menikmati kelezatan mencintai-Mu dan kenikmatan ibadah kepada-Mu. Jangan ambil usia kami sebelum kami sempat merasakan nikmatnya mencintai-Mu dan bahagianya ibadah kepada-Mu ya Allah. Jangan ambil usia kami sebelum kami bersihkan semua dosa-dosa kami. Berikan kami kesempatan ya Rob untuk membersihkan semua dosa kami di sini. Dan mudah-mudahan musibah dan demi musibah yang datang menerpa hidup kami, itu adalah cara terbaik dan terindah Engkau untuk membersihkan dosa-dosa kami.
agar nanti kami bisa pulang kepadamu dengan kepulangan terbaik, kepulangan tanpa membawa dosa, ya Allah. Mudah-mudahan musibah demi musibah ini adalah cara Engkau mencintai kami, cara Engkau menyayangi kami, cara Engkau membersihkan semua dosa-dosa kami, ya Allah. Oleh karena itu, perkuat kesabaran kami, ya Rabb, untuk menghadapi seberat apapun ujian di kehidupan kami. Karena kami ingin ujian demi ujian itu menjadi kebaikan buat kami, yaitu cara indah Engkau membersihkan dosa-dosa kami, agar kami bisa pulang kepadamu nanti dengan kepulangan terbaik, yaitu kepulangan tanpa membawa dosa. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Kami mohon kepada Engkau, ya Ilahana, terus bimbing, temani, sertai, bersahabati dan temani hidup kami untuk senantiasa ada di jalan-Mu. Ihdinas siratal mustaqim. Nikmatkan, bahagiakan hidup kami dalam ketaatan kepadamu sampai ujung episode kehidupan kami, ya Allah. Karena kami ingin meninggal di puncak kenikmatan ibadah kepadamu. Kami ingin meninggal di puncak kenikmatan ibadah kepadamu, ya Allah. Kami ingin pulang kepadamu di puncak kebahagiaan hidup bersamamu. Berikan kami, ya Allah, cara kematian terbaik, yaitu kemati di saat kami sedang ada di puncak kenikmatan ibadah dan di puncak kebahagiaan hidup bersamamu. Ikhlaskan kami dengan segala keputusan-Mu, ya Allah. Ridhokan kami dengan segala takdir-takdir-Mu. Hantarkan langkah kami untuk semakin dekat ke pintu surga-Mu. Mudah-mudahan kesabaran kami saat ini dalam menghadapi musibah demi musibah adalah cara terbaik kami untuk semakin dekat ke pintu surga-Mu, ya Allah. Amin. Mohon kepada Engkau, ya Ilahana, kami ridho dengan apapun yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami terima semuanya, ya Allah. Asalkan semuanya itu semakin mendekatkan kami ke pintu surga-Mu. Amin, ya Allah. Kami ridho, ya Allah, Engkau berikan bahagia ataupun sebaliknya. Engkau berikan anugerah ataupun sebaliknya. Kami ridho, hidup kami diatur sama Engkau. Kami ridho, kami ikhlas, hidup kami diatur, ya Allah. Asalkan semua itu semakin mendekatkan kami ke pintu surga. Karena tidak ada kebahagiaan terbesar dalam hidup kami kecuali kami bisa berhenti dan di pintu surga-Mu nanti, ya Allah. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Mudah-mudahan musibah demi musibah ini adalah seperti sungai yang membawa kami semakin dekat ke muara bernama surga-Mu, ya Ilahana. Bersamakan kami dan orang-orang yang kami cintai sampai ke surga-Mu nanti. Bersama pasangan kami, anak-anak kami, orang-orang yang kami cintai, terutama kedua orang tua kami, ya Allah. Terkhusus buat kedua orang tua kami yang masih ada, jadikan sisa usianya penuh dengan kebaikan dan kebahagiaan. Berikan kami kekuatan, kemampuan, dan kesabaran untuk terus bisa mengurus, merawat, dan membahagiakan orang tua kami yang masih ada. Jadikan kami jalan terindah bagi orang tua kami untuk semakin dekat ke pintu surga, ya Allah. Amin. Bagi orang tua kami yang sudah tiada, tidak ada doa terbaik di pertemuan terbaik sore hari ini, kecuali doa terbaik untuk kedua orang tua terbaik kami, yaitu maafkan semua dosa-dosanya, bersihkan segala kehilafannya, dan pantaskan keduanya menjadi ahli surga. Berikan kami kemampuan, kesempatan, ya Allah, untuk bisa terus mendekatkan orang tua kami ke pintu surga-Mu. Karena tidak ada kebahagiaan terbesar bagi kami sebagai anak, kecuali bisa mensurgakan kedua orang tua kami, ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk terus bisa membawa orang tua kami semakin dekat ke pintu surga-Mu. Terkhusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang kena musibah, akibat wabah dan lain sebagainya. Kami mohon kepada Engkau, ya Allah, ya Syafi, wahai Engkau yang Maha Penyembuh, Ishfi wa anta syafi la syifaan illa syifa'ak. Sembuhkanlah penyakit dan musibah saudara-saudara kami yang saat ini sedang keuji dengan musibah sakit. Sembuhkanlah, ya Allah, Engkau sebaik-baik pemberi musibah. Sembuhkanlah, ya Allah, dengan kesembuhan yang tidak disertai penyakit yang lain. Sabarkan dan jadikan kesabarannya dalam menghadapi musibah itu adalah cara terindah untuk membersihkan dosa-dosanya, ya Allah. Allahumma azirna fi musibatina wa khluq lana khairu minha. Berikan pahala terindah atas kesabaran mereka dalam menghadapi sakitnya. Berikan pahala terbaik, berikan ampunan terindah atas kesabaran mereka dalam menghadapi sakitnya, dan gantilah dengan kesehatan, kebaikan, dan kebahagiaan. Allahumma irfa'anna al-waba wal bala wal masaib wal hajain fi hayatina. Angkat dari kami musibah, angkat dari kami wabah, angkat dari kami penderitaan dan air mata, dan ganti dengan kebaikan, keberkahan, dan kebahagiaan, ya Allah. Mudah-mudahan Zulhijjah ini adalah akhir dari segala wabah yang ada,
dan awal dari segala kebahagiaan yang ada ya Allah. Mudah-mudahan tahun ini adalah akhir dari kami tidak bisa berangkat ke tanah suci-Mu ya Allah. Kami sudah merindukan ingin kembali ke tanah suci-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Kami sudah rindu kembali ingin tawaf di kaki Ka'bah-Mu. Amin. Ingin menumpahkan air mata di Mu'taja-Mu. Amin. Ingin menderaikan air mata, mencurhatkan segala resah gelisah kami di Hijr Ismail-Mu. Kembali ingin menatap Ka'bah-Mu ya Allah. Amin. Izinkan kami untuk bisa kembali ke Raudhah Rasul-Mu untuk menikmati kelezatan Qiyamul Lail ya Allah. Ingin berdoa, kembalikan kami ke rumah-Mu ya Rabb. Amin. Bersama keluarga tercinta. Karena kami sangat merindukan ingin kembali ke rumah-Mu. Ingin mencurhatkan segala hal yang kami saat ini rasakan. Amin. Undang kami kembali ya Ilahana. Mudah-mudahan wabah ini segera berakhir agar kami kembali bisa menikmati indahnya ibadah di rumah-Mu beserta orang-orang yang kami cintai yang hadir bersama kami sore hari ini. Jadikan hamba-Mu yang pasti punya kesempatan datang-datang ke rumah-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Innaka rabbuna ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, rangkaian acara sudah kita lalui, sudah menjelang maghrib, dan sebelum ditutup sebuah pengumuman yaitu kian dari alumni 2015 insya Allah akan dilakukan pada tanggal 8 Agustus 2021. Dan mari kita tutup bersama-sama kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kami juga mengundang dari Khalifah mengundang ya Pak Rustam ya besok tanggal 19 Juli Ba'da Asar juga ya untuk memaknai dan merenung mengenai peristiwa 9 Zulhijjah ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mahir, Bapak Ibu semua, Pak Terima kasih Pak Rustam. Mudah-mudahan sehat selalu Pak. Teman-teman Khalifah, teman-teman Ustadz Dedi, teman-teman dari Rumah Sakit Cibabat, banyak Ustadz hadir, Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah nanti bisa ngisi lagi di Cibabat. Iya, insya Allah Ustadz. Ditunggu Bu Dokter, undangannya Cibabat. Insya Allah. Insya Allah. Besok ya ini asar ya? Iya, besok asar. Ya, besok pada asar ditunggu ya Ibu Bapak. Iya, Pak Rustam. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. Atur Ustaz. Atur nuhun Bapak Ibu semua, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Izin live ya. Ustaz sehat-sehat ya Ustaz. Salam dari Pak Ari. Bu Ande, salam bagus buat Pak Ari. Sehat selalu. Ini ada nih salam katanya. Assalamualaikum Pak Ari. Munculkan. Ya salam. Pak Ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Niti sehat selalu ya Niti. Amin, amin. Alhamdulillah. Mana Pak Kuku belum kelihatan? Neng Yuli ngumpet nih, Neng Yuli nih. Ada. Jangan teriak-teriak Bu Yuli. Pak Jemi sehat Pak Jemi? Alhamdulillah sehat Ustaz. Iya sehat selalu Pak. Pak Kuku, assalamualaikum. Kuku, assalamualaikum. Pak Rustam, enggak ada program Pak Rustam. Pak Ketu kita yang mantap. Hayong enggak. Ya Allah. Ayo Iraha ya. Aduh, kangen ya. Umroh. Amin, insyaallah. Pokoknya pergi kita umroh. Niti, pokoknya syukuran kita nanti kalau wabah sudah hilang, syukuran kita adalah umroh bareng. Amin. Syukuran kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan insyaallah. Amin ya Allah. Palestina ya, Palestina. Amin ya Allah. Ini menurut info sementara dari Saudi, insyaallah bulan September akan segera dibuka umroh. Ya Allah. Aduh ya Ya, Allah. dan sekarang segala macam protokol sedang disiapkan agar bisa terselenggara dengan baik. Dan Ada batasan umur nggak Pak Rustam? kenapa? Ada batasan umur nggak Pak? Belum tahu. Bawah umur tuh Pak Yoga nggak boleh, masih bawah umur. Yoga Tapi jangan gitu kelihatannya- Yoga
Yoga jangan Syarat gitu dong. mutlaknya vaksin dan harus di booster. Ya, berarti divaksin lagi ya? Ya, saya nggak tahu itu Bu Dokter Dewi tuh bisa bantu menjelaskan di booster tuh di Iya. apa sih? Yang namanya booster tuh diulang lagi Pak Rustam. Jadi memang kalau vaksin corona ini dia titer antibody itu setelah 3 bulan itu akan turun. Makanya ketika sudah divaksin, mungkin di awal-awal memang banyak yang terlindungi, tapi setelah 3 bulan ya tidak menutup kemungkinan tetap akan. Jadi makanya di booster. Sebenarnya booster itu juga idealnya dia satu paket. Jadi misalnya disuntik pertama, nanti 4 minggu lagi disuntik kedua. Seharusnya satu paket seperti itu. Kalau kayak nakes kan sekarang di booster hanya 1 kali. Karena ketersediaan vaksin di Indonesia belum sama. Belum itu ya, belum Jadi memadai. setengah booster ini sebenarnya. Harusnya Harusnya karena Sinovac aja, Bu Dewi. Moderna, nanti Moderna. Jadi gabung boleh dong Bu Dewi ya? Gimana? Digabung, kita kan Boleh. udah Sinovac 2 kali. Terus Boleh. nanti boosternya pakai Moderna atau AstraZeneca boleh itu? Boleh, malah itu dari penelitian katanya diharapkan kemampuan kita ya, antibodi kita jadi lebih banyak varian yang kita bisa ini ya, Bisa kita cegah ya. Iya, diharapkan Nih, seperti itu. Alifah juga kehilangan alumni Ibu Dr. Novi. Beliau adalah Oh iya, yang Bio Farma. Bio Farma, iya itu. Oh ya, Bio Farma ya. Jamaah Ya. setia Halifah, orangnya baik sekali. Bio Farma. Iya, beliau adalah Iya, ya, itu ketua masuk tim tim surveillance. Berjibaku untuk tes tes kedua ya, uji klinis kedua di Bio Farma. Iya. Tumbang juga. Wah, Sam donor plasmanya udah dapat. Alhamdulillah sudah maghrib. Sudah dapat tapi diminta ditunda dulu karena harus diperiksa dulu darahnya kakak ipar saya. Jadi nggak tahu ada tes darah yang harus dilakukan. Mudah-mudahan sih dalam beberapa hari ini ada keputusan yang lain. Sudah alhamdulillah dapat 4 donor yang bersedia membantu. Iya. Alhamdulillah. Salah satu sisi positif dari medsos tuh ya. Iya. Berdatangan yang bantu, alhamdulillah. Banyak, benar-benar. Niti ngemil apa Niti? Niti ke Cianjur nggak ngajak-ngajak? Ayo kapan? Asik, nantangin. Kurma. Niti kita kan DLC Niti, lulusan COVID, DLC kita lihat. Sudah ada no? Oh iya, ada Sudah azan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita masih pada kangen. Iya. Berarti saya dengan Bu Pabes itu sama LC ya? Iya sama. Saya juga Beda lulusan Kairo sama lulusan COVID kan. Lulusan COVID kita mah. Mudah-mudahan semua sehat insya Allah. Amin. 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 Assalamualaikum. Salam. Banyak yang LC di grup kita. Saya juga Bu.